Inilah 6 kelemahan setan dan jin yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, orang-orang soleh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr, ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Kedua, ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu Khalifah Ur-Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa, jika setan dan jin berjalan, dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin memilih untuk memilih jalan lain. Setan dan jin tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan, karena Umar bin Khattab benar-benar memegang ajaran agamanya, serta menancapkan agamanya dengan tangguh. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengalahkan setan, sebagaimana di antara kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku maka dia sungguh telah melihatku karena setan tidak dapat menyeruaiku." Hadis riwayat Muslim. Keempat, tidak bisa melewati batas langit, batas-batas tertentu di langit. Makhluk yang bernama setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat, namun, setan dan jin tetap memiliki kelemahan yaitu tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah. Meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Keenam, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman, adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran Surat Sa'ad, ayat 36 dan 38 yang artinya, "Kemudian kami tunjukkan angin yang berhembus dengan baik, kemana saja yang dia kehendaki, dan tunjukkan pula kepadanya, setan-setan ahli bangunan penyelam dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu." Qs. Sa'ad, ayat 36-38. Demikianlah, 6 hal kelemahan atau yang membuat setan dan jin lemah. Semoga informasi ini bermanfaat, dan Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Jika kalian suka tolong bagikan, terima kasih sudah mengikuti channel ini.